Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, malam yang ke-9 dari bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 25 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan membaca kitab syarahnya Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, kita membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-52. Penulis mengatakan babun la yuqalu 'ala Allahi assalamu 'ala Allah, yang artinya bab 52, larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Atau maksud dari bab ini adalah bab tidak boleh dikatakan semoga keselamatan atas Allah. Semoga keselamatan atas Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini, maksud dari bab ini adalah bahwa kita diharamkan untuk mengucapkan semoga keselamatan atas Allah. Ini berarti mendoakan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala
Ya, ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan kita mengucapkan akan hal ini. Dan ini adalah penyimpangan tauhid melalui lisan. Penyimpangan tauhid melalui lisan, tidak diperbolehkan untuk mengucapkan seperti ini. Kemudian penulis membawakan dalil. Penulis rahimahullahu taala Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Fi as-sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi as-salati qulna assalamu 'ala Allah min 'ibadihi assalamu 'ala fulan wa fulan." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu assalamu 'ala Allah fa inna Allaha huwas salam." Yang artinya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, semula, maksudnya adalah dahulu, apabila kami salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan semoga keselamatan untuk Allah dari para hambanya. Semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan untuk Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah As-Salam, Maha Pemberi keselamatan. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Tadi di dalam hadis disebutkan apabila kami sholat di dalam sholat. Maksud sholat di sini adalah ketika tasyahud akhir. Maksud sholat di sini adalah ketika duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian yang dimaksud dengan semoga keselamatan untuk fulan dan si fulan, maksudnya adalah semoga orang tersebut selamat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan juga dalam hadis, karena sesungguhnya Allah adalah As-Salam. Artinya apa? As-Salam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, dan maknanya adalah Allah selamat dari segala aib dan kekurangan. Allah selamat dari segala aib dan kekurangan. Taib. Kemudian pensyarah mengatakan pada hadis ini, makna hadis ini secara global. Yukhbiruna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita, anna sahabata wa huwa wahid minhum, bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi, idza sallau ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yusallimuna fi tasyahhudil akhir ala Allah. Kalau mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengucapkan selamat atas Allah Subhanahu wa taala saat duduk tasyahud akhir. Wa ala ba'dil ashkhas, dan juga mendoakan keselamatan atas sebagian orang. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadzal qaul. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ucapan ini. Wa dzalika anna as-salama du'aun lil muslimi alaihi bis-salam. Kenapa dilarang mengucapkan assalamu ala Allah? Karena berarti kita sedang mendoakan Allah untuk mendapatkan keselamatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ghaniyun an dzalik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan akan doa tersebut. Fahuwa malikus salam. Karena Allah adalah yang memiliki keselamatan. Wa minhus salam. Dan dari Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Wa ilaihi yarji'us salam. Dan kepadanya kembali kepada keselamatan. Dan kepada Allah kembali keselamatan.
wa huwa salimu min kulli aibin wa naqs. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah terpuji dari segala macam kekurangan dan juga aib. Allah Subhanahu wa taala terpuji dari segala macam kekurangan dan aib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya jelaskan hadis ini. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam lafaz-lafaz kita, di dalam ucapan-ucapan kita, dan bahwasanya seorang hamba tidak berbicara di dalam kedudukan Allah kecuali dengan dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Sempurna. Maka ketika seorang mengucapkan assalamu ala Allah, maka ini salah. Ini salah di dalam maknanya. Kenapa? Karena keselamatan jika diberikan kepada makhluk, maka itu berarti adalah doa agar makhluk tersebut mendapatkan keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak didoai agar selamat. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi keselamatan. Karena keselamatan datang dari Allah. Allah lah yang menganugerahkan keselamatan. Maka tidak perlu di Allah Subhanahu wa taala didoakan agar selamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 23, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam." Dialah Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Dia, Sang Raja, kemudian yang suci, kemudian yang Maha memberi keselamatan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya keselamatan, dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala macam kekurangan dan aib. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan atas hamba-hambanya. Maka tidak pantas untuk didoakan Allah agar mendapatkan keselamatan. Dan telah sahih hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau apabila sudah selesai mengerjakan sholat, maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam, yaitu maha pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya semoga keberkahan atas engkau, wahai yang maha besar dan maha mulia. Hadis riwayat Muslim. Maka inilah adab yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengucapkan Allahumma antas assalamu ala Allah. Semoga keselamatan diberikan kepada Allah. Ini tidak pantas. Yang pantas adalah mengucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan hanya dari engkau keselamatan. Jadi tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah. Keselamatan hanya atas keselamatan, semoga keselamatan atas engkau ya Allah. Kemudian juga faedah dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa zikir itu dan doa sifatnya adalah tauqifiyah. Zikir dan doa sifatnya adalah tertahan. Tidak bisa dikerjakan zikir atau doa kecuali berdasarkan dalil. Maka tidak boleh seorang muslim untuk membuat yang baru di dalam perkara zikir salat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara berdoa tasyahud. Cara berdoa tasyahud. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang artinya semoga pujian hanya untuk Engkau ya Allah, salawat dan kebaikan juga hanya untuk Engkau.
Semoga keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahmat serta keberkahannya. Nah, ini lafaz salawat atau lafaz tasyahud akhir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada lagi lafaz yang lain, at-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi ada dua lafaz. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat atau at-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah. Dua-duanya hadisnya sahih. Nah, sekali lagi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa zikir, doa itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya tidak bisa dikerjakan kecuali berdasarkan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada bahwa sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka senantiasa belajar dari Nabi Muhammad SAW. Lafaz-lafaz yang sangat detil di dalam ibadah. Maka apabila mereka keliru di dalam lafaz apapun atau makna, maka Nabi Muhammad SAW membenarkan mereka. Dan ini salah satu keistimewaan salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahwa mereka belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang sangat detil dari syariat Islam, dan apabila mereka salah dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis ini. Mereka kalau lagi salat mengucapkan assalamu ala Allah, maka dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu la taqulu assalamu ala Allah lianna Allah huwa assalam. Jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah, karena Allah yang memberikan keselamatan. Ini tidak terjadi kecuali di zaman para salafus saleh, para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya generasi salafus saleh mereka adalah yang paling afdal dari seluruh generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka salah di dalam mempraktekkan keislaman, maka dibenarkan oleh Allah kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita berusaha mengikuti tata cara beragama para salafus saleh. Mengikuti tata cara beragama para salafus saleh. Karena mereka pasti benar. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu pasti benar. Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meridai mereka sedangkan mereka tidak benar di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Taib, kemudian lalu pensyarah menyebutkan beberapa hal lagi di dalam bukunya. Karena kita baca kitab ya. Faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Awalan, tahrimu qaul assalamu ala Allah. Haramnya mengucapkan semoga keselamatan atas Allah. Tidak boleh mendoakan semoga keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan keselamatan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan keselamatan. Yang kedua, idza muni'al islamu min syai' arsyada ila ma yughni anhu. Yang artinya jika dilarang oleh Islam atas sesuatu, maka Nabi Muhammad SAW akan memberikan sesuatu sebagai gantinya. Dan ini cara metodologi dalam berdakwah. Apabila melarang sesuatu, maka harus dicarikan gantinya. Sehingga gantinya tersebut yang diamalkan. Seperti ini, Rasulullah SAW melarang assalamu ala Allah. Tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Jadi itu cara berdakwah. Para santri nanti kalau berdakwah, kalau melakukan tasfiyah, pembersihan dari kaum muslimin akan akidah-akidah yang rusak,
ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, akhlak-akhlak yang buruk, maka harus diganti dengan akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah, akhlak-akhlak yang baik. Jangan cuma melarang, tetapi juga harus ada gantiannya. Kemudian yang ketiga, yaitu Assalamu ismun min asma'illahil husna. Yang artinya keselamatan adalah Maha memberi keselamatan adalah nama-nama Allah, dari salah satu nama Allah yang husna, As-Salam. Itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu. Kemudian faedah yang keempat, jawazud du'a lil makhluqin. Bolehnya berdoa untuk para makhluk bolehnya mendoakan bolehnya mendoakan makhluk di dalam salat. Artinya kita mendoakan makhluk agar mendapatkan keselamatan, bukan berdoa kepada makhluk ya, tapi mendoakan makhluk agar mendapatkan keselamatan. Maka ini diperbolehkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian pensyarah mengatakan munasabatul hadits lil bab haitsu dallal hadits ala tahrim qaul assalamu ala Allah. Kesesuaian hadis ini dengan bab kita, yaitu hadis ini sesuai dengan bab karena menunjukkan haramnya ucapan assalamu ala Allah. Dan mengucapkan assalamu ala Allah tidak menghormati Allah, tidak beradab kepada Allah, dan ini mengurangi tauhid. Ya, ini mengurangi tauhid. Taib, munasabatul hadits lit tauhid. Haitsu afada al hadits anna as-salama 'ala Allah munafin lit tauhid. Wa dzalika anna as-salama du'aun bis salamati min al-'uyub wan naqais. Wallahu munazzahun 'an dzalik. Ya, artinya kesesuaian hadis ini yang kita baca tadi dengan tauhid. Apa kesesuaiannya? Hadis ini sesuai dengan tauhid. Karena menunjukkan bahwa mengucapkan salam kepada Allah adalah ucapan yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ya. Sebab salam dalam konteks ini bermakna doa keselamatan dari aib dan kekurangan. Sedangkan Allah maha suci dari segala aib dan kekurangan. Jadi tidak perlu kita mendoakan Allah agar suci dari aib dan kekurangan. Karena Allah sendiri maha suci dari aib dan kekurangan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bab ini menunjukkan bahwa salah satu cara merealisasikan tauhid adalah bahwa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ucapan-ucapan. Seperti mendoakan agar Allah mendapatkan keselamatan. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi keselamatan kepada seluruh makhluk, dan Allah lah yang maha selamat dari segala macam kekurangan dan aib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu bab yang ke-52. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-53. Malam ini agak banyak babnya karena pendek-pendek ya. Saya ingin menyelesaikan kitab tauhid dengan segera. Kemudian baru istirahat kita. Istirahat. Nah, bab yang ke-53, penulis berkata, yaitu bab 53, babu qauli Allahumma ghfirli in syi'ta. Yang artinya bab 53, doa dengan ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ampunilah aku jika engkau menghendaki. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab ini maksudnya adalah termasuk kesempurnaan tauhid. Kalau seseorang berdoa, maka berdoalah dengan penuh tekad. Termasuk kesempurnaan tauhid, maka berdoalah dengan penuh tekad. Yaitu misalkan, ya Allah, ampunilah aku. Tidak perlu mengucapkan ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki.
Kata-kata jika engkau menghendaki ini yang bermasalah. Dan ini menunjukkan ketidaksempurnaan tauhid. Ini menunjukkan ketidaksempurnaan tauhid. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil. Penulis berkata, "Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Liya'zimil mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Wali muslimin wal yu'zim raghbata fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tah." Yang artinya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada seseorang di antara kalian yang berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepadaku jika engkau menghendaki. Tetapi hendaklah ia berdoa, hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu. Karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Sesungguhnya Allah tidak ada yang dapat memaksanya. Dalam riwayat Muslim, dan hendaklah ia membesarkan harapannya karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fi sahih maksudnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari daerah Daus, Yaman, masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Dan disebutkan di dalam hadis ini, janganlah ada seorang di antara kalian yang berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ini yang keliru. Ya, ini tidak boleh. Kemudian disebutkan dalam hadis, atau berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepadaku jika engkau menghendaki. Ini juga tidak boleh. Tetapi hendaklah berkeinginan kuat. Nah, liya'zimil mas'alah, berkeinginan kuat dalam permohonannya itu. Apa maksudnya itu? Yaitu ketika kita berdoa, hendaklah kita yakin Allah mengabulkan. Itu yang dimaksud dengan hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu. Artinya ketika berdoa, hendaklah seorang yakin saat berdoa. Tidak perlu mengatakan jika engkau menghendaki. Tidak perlu. Ampuni aku, rahmati aku. Tidak perlu mengatakan jika engkau menghendaki. Karena kata jika engkau menghendaki menunjukkan kepada seakan-akan tidak yakin. Seakan-akan tidak bulat tekadnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tah. Sesungguhnya Allah tidak sesuatu apapun yang memaksanya untuk berbuat. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyulitkan Allah sesuatu apapun. Jika Allah ingin ngasih, Allah akan kasih. Jika Allah ingin menahan, Allah akan menahan. Tidak ada yang menyulitkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Makanya berdoanya jangan sampai tadi pakai jika engkau menghendaki. Karena seakan-akan itu ada sesuatu yang berat bagi Allah. Atau seakan-akan Allah terpaksa mengerjakan itu. Ini tidak boleh. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penulis mengatakan di sini asy-syarh al-ijmali, yaitu penjelasan secara global. Lamma kana al-kullu muftakiran ila Allah azza wa jal, wallahu huwal ghaniyyul hamid, naha Rasulullah SAW man arada ad-du'a an yu'alliqa matlubahu bi masyiatillah. Yang artinya, karena seluruh makhluk sangat memerlukan Allah, sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji, maka Rasul SAW melarang
seseorang yang berdoa untuk menggantungkan permintaannya dengan kehendak Allah. Ya, tidak boleh menggantungkan permintaannya, doanya dengan kehendak Allah. Karena manusia sangat memerlukan Allah. Artinya gini, kalau kita katakan, ya Allah rahmati aku jika engkau hendaki. Artinya jika engkau enggak menghendaki juga enggak apa-apa. Nah, ini seakan-akan kita tidak perlu Allah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita ini hamba Allah yang sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Li'anna dzalika yush'iru bi'adamil ihtimam bil madlum. Yang artinya karena itu menunjukkan kepada kurangnya kesungguhan terhadap yang diminta. Artinya terserah engkau, kalau mau ngasih ya kasih, kalau enggak ya sudah. Saya juga enggak perlu. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian penulis mengatakan, wa dzalika yunafi al-iftiqar alladhi huwa ruhu ibadati du'a. Nah, ini penting. Yang artinya adalah padahal doa adalah ibadah yang ruhnya adalah rasa butuh dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau orang berdoa itu harus benar-benar minta sama Allah. Ruhnya doa itu adalah merasa perlu sama Allah, berhajat kepada Allah, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa. Kalau orang mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki, seakan-akan ruhnya itu hilang. Ruhnya itu hilang. Tidak ada semacam menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna at-takhyir la yaliqu billah azza wa jalla idh la mukriha lah hatta yujzama amru ad-da'i bil ilhahi fi du'a. Yang artinya, dan selain itu juga sebab yang kedua, ucapan jika engkau menghendaki seakan-akan memberi pilihan, padahal tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Allah. Nah, kalau kita katakan, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki, seakan-akan kita kasih pilihan sama Allah. Artinya seakan-akan kita maksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Allah. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan lakukan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada dua sebab mengapa tidak boleh mengatakan dalam doa, ya Allah ampuni jika engkau menghendaki. Sebab yang pertama adalah karena ucapan jika engkau menghendaki seakan-akan hamba itu tidak perlu sama Allah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah seakan-akan hamba itu maksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksa Allah Subhanahu wa taala. Wa an yus'alallaha ma arada minal khair kabura aw saghur fa inna Allah la ya'suru alaihi syai' arada i'ta'ahu wa la yakbur alaihi hajah sa'ilin fa innahul ghaniyul karim. Yang artinya, karena itu seorang hamba hendaknya berdoa dengan mantap, penuh harapan, yakin kepada kemurahan Allah. Ia boleh meminta kepada Allah apapun dari kebaikan, baik yang perkara yang kecil, yang besar, karena tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Allah Maha Kaya, Maha Mulia, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi hadis ini menunjukkan kepada adab yang agung di dalam adab berdoa, yaitu berdoa seorang hamba kepada Allah harus dengan tekad bulat dan keyakinan, dan harus memperlihatkan di dalam doa tersebut rasa memerlukan kepada Allah, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dia menggantung permintaannya, in syi'ta, jika engkau kehendaki, seakan-akan dia tidak terlalu berhajat kepada Allah. Tidak boleh dalam berdoa seperti itu. Makanya kalau berdoa, semoga engkau sembuh insyaallah, ya. Yang mengatakan itu juga mengatakan insyaallah, enggak boleh. Semoga engkau sembuh. Semoga engkau sembuh. Tidak perlu mengucapkan insyaallah. Nah, maka tidak boleh seseorang mengucapkan, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki. Kenapa? Tidak boleh juga orang mengucapkan, ya Allah rahmati aku jika engkau menghendaki. Tetapi ucapkanlah dengan tegas, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, ya Allah
terima taubatku. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku. Ya. Kenapa larangan mengucapkan pakai apa tadi? Pakai ada jika engkau menghendaki. Karena itu berarti menunjukkan kepada lemahnya keinginan, lemahnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga menunjukkan kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dipaksa oleh orang. Artinya kalau seandainya engkau menghendaki silakan untuk dirahmati, kalau tidak ya enggak apa-apa juga. Ini menunjukkan kepada seakan-akan orang maksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan padahal Allah sendiri sudah memerintahkan untuk berdoa dan Allah menjanjikan kabulannya. Jangan takut, jangan ragu, ya, jangan lemah tekad dalam berdoa. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 6, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan rahasia. Maka hendaknya seorang yang berdoa itu penuh dengan ketundukan dan berbaik sangka kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia ragu-ragu, ya Allah kabulkanlah jika engkau menghendaki. Tidak boleh. Ini menunjukkan ketidakseriusan dia berdoa, keraguan-raguan dia terhadap keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan di dalam hadis, yaitu liyu'dhimil raghbah wa liyu'azzimir raghbah, dan hendaklah ia membesarkan harapannya. Afwan, sebelumnya fa innallaha la mukriha lahu. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu apapun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Makna dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi dalam keadaan terpaksa. Ya. Jadi kata-kata jika engkau menghendaki, seakan-akan terpaksa Allah memberi itu. Dan juga tidak melarang karena Allah tidak sanggup untuk memberi, enggak. Tidak ada yang seorang pun yang bisa mengalahkan Allah, dan tidak ada seorang pun yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sang raja, Allah yang maha kuasa. Allah mengerjakan apa yang dikehendakinya sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mengapa kita tidak boleh berdoa dengan mengucapkan jika engkau menghendaki. Karena Allah tidak terpaksa memberi. Ya, jadi kata-kata jika engkau menghendaki ya Allah, itu seakan-akan Allah terpaksa memberi. Padahal tidak demikian. Allah berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun apa yang dikehendakinya. Ya, tidak ada yang maksa Allah Subhanahu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 20, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Kemudian dalam hadis juga disebutkan liyu'azzimir raghbah, yang artinya dan hendaklah ia membesarkan harapannya. Maka di dalam ucapan ini bahwa seorang hamba saat berdoa kepada Allah meminta kebaikan dan meminta apapun dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kekuasaannya, kerajaannya apabila Allah Subhanahu wa taala dimintai. Maka liyu'azzimur raghbah, hendaknya keinginan kita perbesar. Apa saja kita minta sama Allah Subhanahu. Apa saja. Mau mengerjakan ketaatan, mau menjauhi maksiat, minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau perkara dunia, perkara akhirat, minta kepada Allah. Perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang kecil, maka perbesar keinginan, motivasi untuk berdoa kepada Allah.
Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah. Allah juga memberi bukan tidak memberi bukan karena lemah. Nah, apa saja minta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 96, surat An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis qudsi kan demikian. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin mas'alatah ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, jikalau orang generasi pertama kalian sampai orang generasi terakhir kalian, manusia dan jin dari kalian, semuanya di dalam satu lapangan memohon kepadaku, maka aku akan berikan satu-satu permintaannya. Itu semua tidak mengurangi kekuasaan yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, lalu diangkat, apa yang menetes dari jarum tersebut itulah yang berkurang dari kekuasaan. Dan itu tidak ada berkurangnya. Maka kalau orang berdoa, hendaklah dia penuh dengan motivasi berdoa. Semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "A'dzadun nas man 'ajaza 'anid du'a." Orang yang paling lemah, paling letoy, paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Cuma sekedar minta, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu semua menunjukkan pada luasnya karunia Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau memberi tidak berkurang dari kekuasaannya. Maka kalau seandainya kita berdoa, salah satu adab dalam berdoa yang paling ditekankan adalah kita merasa perlu dengan Allah. Merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia jarang mengangkat tangan? Kenapa manusia bersandar kepada harta, tahta, pada jabatan? Kenapa? Karena dia merasa tidak perlu sama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang sangat memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Maka seorang hamba sangat fakir, sangat memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Tidak pantas dia berdoa dengan doa orang yang ragu-ragu. Ya Allah, kabulkanlah jika engkau menghendaki. Enggak. Harus yakin dan harus penuh dengan tekad bulat. Harus penuh dengan harapan. Sebutkan permintaan-permintaan yang begitu banyak. Nah, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah bab yang ke-54. Sekarang kita masuk 53 ya. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-54. Penulis berkata, rahimahullah, babu la yaqulu abdi wa amati. Bab 54, janganlah mengatakan hambaku, baik untuk laki-laki abdi atau untuk perempuan amati. Tidak boleh mengucapkan kepada manusia, ini adalah hambaku. Ini adalah hambaku. Abdi atau amati. Maksud daripada bab ini adalah seorang majikan atau pemilik budak tidak boleh mengatakan kepada budaknya abdi kalau laki-laki atau amati kalau perempuan. Hambaku laki-laki atau hambaku perempuan nggak boleh. Dan ini penyimpangan terhadap tauhid. Karena tidak ada abd, penghambaan diri kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu maksud daripada bab ini. Tapi penulis mengatakan fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wal yaqul ahadukum abdi wa amati wala yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Baik. Arti dari
hadis ini adalah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan kepada sahayanya dan atau pelayannya atau pembantunya, pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya, enggak boleh mengucapkan hidangkan makan atau berikan air wudu kepada Rabbak. Karena penggunaan Rabb itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Atau hendaklah pelayan mengatakan tuan, tetapi hendaklah pelayan mengatakan tuanku, bukan Rabbku. Atau sayyidi wa maulaya, itu boleh. Kemudian jangan pula seseorang di antara kalian mengatakan kepadanya abdi, hambaku, untuk laki-laki abdi, amati, hambaku, untuk perempuan. Tetapi hendaklah mengatakan fataya, yaitu ini adalah pemudaku, atau fatati, ini adalah pemudiku, atau gulami, atau ini adalah anak laki-lakiku. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak boleh mengucapkan beri makan Rabbmu, bawakan air wudu Rabbmu? Rabb, istilah Rabb tidak boleh diberikan kepada manusia. Kenapa? Karena arti Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Murabbi, Al-Mutasarrif, yang maha pencipta, yang maha pengatur, yang maha berkuasa. Dan itu adalah salah satu nama dari nama-nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu Ar-Rabb. Ya, makanya Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb adalah khusus nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang menggunakan kata Rabb selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan, tetapi ucapkanlah sayyidi, yang artinya tuanku. Tuanku yang maksudnya adalah yang menguasaiku, yang memiliki aku sebagai budak, ya, kemudian yang mempekerjakanku. Nah, ini boleh. Ya, sayyidi atau maulaya, ini boleh. Nah, kemudian para ikhwah, jadi di dalam hadis ini terdapat penjelasan. Saya bacakan penjelasan yang disebutkan oleh penulis. Lamma kanatil rububiyyatu wal ubudiyyah tadullani ala at-ta'zim alladhi la yaliqu illa billah azza wa jalla, naha Rasulullah SAW an yusamma sayyidu rabban. Ketika rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, dan juga ibadah, penghambaan, hanya milik Allah, karena kedua-duanya ini menunjukkan kepada pengagungan, tidak layak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW melarang orang memakai kata Rabb untuk makhluk, Rabb untuk makhluk, dan kata abd untuk budak, gak boleh. Ya, hamba tidak boleh. Karena kenapa? Karena yang Rabb, yang memiliki kekuasaan penciptaan pengaturan hanya Allah. Dan yang berhak untuk diberikan gelar abd hanya makhluk-makhluk Allah. Ya. Tidak boleh orang memakai kepada pembantunya, budaknya, kata abd atau amah. Yang boleh dia pakai adalah kata fataya, fatati. Ini adalah pemuda pekerjaku, ini adalah pemudi pekerjaku. Nah, itu boleh. Nah, kenapa tidak boleh itu? Nah, ini yang paling penting. Lianna dzalika yuhimu musyarakata al-bari azza wa jalla fimma yastahiquhu min al-asma' wa sifat al-wajibah lahu duna ghairihi. Karena berarti nanti akan ada semacam hal yang menunjukkan bahwa samanya Allah dengan makhluk. Nah, itu dia. Itu terlarangnya. Kenapa tidak boleh memakai kata Rabb untuk makhluk? Kemudian kita tidak boleh juga memakai kata abd untuk budak laki-laki atau amah untuk budak perempuan. Karena yuhimu musyarakata al-bari azza wa jalla fima yastahiquhu min al-asma' wa sifat al-wajibah lahu duna ghairi. Seakan-akan ada kesamaan, kesetaraan antara Allah dengan makhluk di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Makanya sering santri saya beberapa kali saya nasihati untuk mengganti namanya. Nah, ada namanya Muhammad Khalid. Enggak boleh ini. Muhammad Abdul Khalid.
Itu yang boleh. Muhammad Al-Fatir Akbar lagi. Al-Fatir hanya Allah, yang Maha Pencipta hanya Allah. Akbar lagi, besar. Kalau orang tuan guru dulu dibaca ngarannya keganalan, ngarannya ketinggian. Itu benar itu. Tidak boleh bernama seperti itu. Sama misalkan nama Rahman. Rahman tidak boleh tanpa Abdur di depannya. Karena itu nama khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW seperti yang saya ungkap tadi. Kalau berdakwah ketika melarang sesuatu harus diganti dengan sesuatu. Jangan cuma tasfiyah, menghilangkan yang buruk-buruk. Tapi juga harus tarbiyah, yaitu memberikan yang baik dan dididik di atas yang baik tersebut. Rasulullah SAW ketika melarang jangan memakai kata Rabb untuk manusia, maka beliau katakan, tapi ucapkanlah maulaya ataupun sayyidi. Nah, itu boleh. Saya kalau di Arab Saudi lagi ngobrol-ngobrol sama orang Arab, misalkan lagi di ruang makan, rumah makan, ataupun dari di beli-beli dengan orang Arab asli, ya, maka saya jarang mengucapkan saya sering mengucapkan ya fulan, ya tayyib atau ya sayyid. Itu untuk menghormati orang tersebut. Ya tayyib maksudnya wahai orang baik, ya sayyid wahai orang yang saya muliakan. Nah, itu boleh. Karena saya nggak tahu namanya, maka saya mengucap ya tayyib. Ya tayyib, ya sayyid, gitu. Untuk memuliakan orang tersebut. Dan biasanya kalau saya tahu namanya dan saya tahu kunyahnya, saya lebih mengucapkan nama kunyah, karena kunyah itu menunjukkan kepada pengagungan, pemuliaan orang. Seperti ustadz-ustadz di pesantren, saya sering mengucapkan kunyahnya Abu Ayyub. Jarang saya mengucapkan Ustadz Arif, Abu Ayyub, Ustadz Abu Ayyub, Ustadz Abu Azzam. Jarang saya menyebut Ustadz Sofyan. Itu berarti saya sedang memuliakan orang. Tapi sebagian orang nggak paham. Ustadz Abu Faqih. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena kunyah itu adalah pemuliaan. Dulu saya kerja di sebuah kantor. Direktur kantor tersebut, nama beliau adalah, siapa lupa namanya. Tapi saya sering menyebut nama kunyah Abu Abdul Aziz. Padahal direktur tertinggi kita sebut kunyah. Dan itu pemuliaan terhadap orang. Nah, yang kurang tepat adalah kalau lagi mengenalkan diri. Kenalkan diri, sebutkan nama. Tidak perlu sebutkan kunyah. Kalau sebutkan kunyah berarti dia sedang mengagungkan diri sendiri. Saya Abu Abdullah. Enggak. Saya Ahmad Zainuddin. Kalau ditanya orang, kunyahnya apa Ustaz? Abu Abdullah. Nah, begitu. Karena kunyah itu untuk mengagungkan diri. Untuk memuliakan orang. Taib. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan kepada wajibnya menjaga sisi tauhid. Dan hendaknya seorang muslim senantiasa beradab di dalam ucapan-ucapannya. Maka tidak menggunakan ucapan yang menunjukkan kepada bersyarikatnya makhluk dengan Allah. Ini tidak boleh. Jauhi ucapan-ucapan yang menunjukkan kepada bersyarikatnya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan lafaz Rabb, maka itu tidak boleh diucapkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb, Rabbul Jalali wal Ikram, Rabbul Arsyil Azim. Ya, karena kata Rabb itu menunjukkan kepada yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Berkuasa. Dari situlah diambil kata-kata rububiyah. Rabb, Allah mempunyai rububiyah. Yaitu Allah lah yang Maha Pencipta, Pengatur dan Berkuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang Rabb semesta alam. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 64. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, apakah selain Allah aku mencari Rabb? Padahal Allah Rabb segala sesuatu. Ini tidak boleh diberikan kata Rabb kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kalau ada orang bernama di KTP Tuhan. Pernah ada tuh di media sosial.
nama Tuhan. Baihaqi. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Bukhari Muslim. Kasyful Anwar. Kenapa enggak boleh orang bernama Tuhan? Jar orang Banjar, sarah kuai. Kenapa tidak boleh bernama Tuhan? Karena Tuhan itu adalah konotasinya Rabb. Coba tulis dalam kamus besar bahasa Indonesia, Tuhan. Tuhan adalah yang maha memelihara, yang maha pengatur, yang maha berkuasa. Itu tidak boleh kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan ada di dalam media sosial nama KTP atasnya kemudian nama Tuhan. Alhamdulillah karena dinamai semesta alam. Nah, ini tidak boleh. Dan kadang-kadang di Indonesia ini karena sebagian kan orang ajam ya, sebagian besar orangnya orang tidak paham bahasa Arab. Akhirnya namanya kadang ada beberapa kekeliruan. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Ini khusus kita menyebut tentang nama ya. Contoh kekeliruan memakai nama Allah tanpa abd, Rahman Idris. Nah itu keliru. Yang benar adalah Abdurrahman atau Razzaq. Ini tidak boleh karena Maha pemberi rezeki. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada abd di depannya, Abdur Razzaq. Itu banyak terjadi. Yang banyak terjadi juga adalah penggunaan kata ibnu. Ibnu itu artinya anak. Ibnu itu artinya adalah anak. Ada orang bernama Ibnu Umar. Ada orang bernama Ibnu Umar. Lalu saya tanya dia, kamu namanya siapa? Ibnu Umar. Kalau dalam bahasa Indonesia, anaknya Umar. Lalu saya tanya lagi, bapakmu namanya siapa? Nama bapak adalah Anang. Ya, berarti Ibnu Umar bin Anang, anaknya Umar bin Anang. Nah ini kan keliru jadi. Ya. Jadi kata ibnu itu lebih baik. Iya memang itu adalah panggilannya seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar dipanggil dengan Ibnu Umar. Abdullah anak Umar dipanggil dengan Ibnu Umar. Arti Ibnu Umar adalah anak Umar. Nah kemudian sampai di Indonesia dijadikan sebagai nama. Kenapa? Karena ini kan sahabat Nabi. Maka kita katakan namanya bukan Ibnu Umar. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu panggilannya anak Umar. Sama seperti anak fulan, nah itu sama. Bubur mama pipit, itu sama, mama pipit, gitu ya. Itu kekeliruan yang kedua. Saya beri contoh misalkan ada santri bernama Muhammad Ibnu Ramadan. Ibnu Ramadan, saya tanya, Mas Mu'abik, siapa nama bapakmu? Bukan Ramadan, bukan Ustaz. Berarti kan Muhammad Ibnu Ramadan itu adalah nama dia. Ya, padahal kata ibnu itu tujuannya untuk apa? Anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang kalau dalam urusan membuat password, biasanya karena kita ada keperluan untuk umroh, untuk haji, atau untuk mendaftar ke Universitas Islam Madinah, maka namanya harus 3. Nama harus 3 itu sebenarnya begini ceritanya. Misalkan nih, namanya adalah Abdullah. Itu nama pertama. Nama bapaknya siapa? Ahmad. Nama kakeknya siapa? Kasyful Anwar. Abdullah, Ahmad, Kasyful Anwar. Itu sebenarnya nama 3 itu. Bukan berarti satu orang bernama 3. Paham nggak? Dia nanti namanya 3.
Abdullah Ahmad Kashful Anwar bin. Berarti ini nama semua nih. Nah, itu salah memahami sebenarnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh orang Arab sana nama 3 itu adalah nama dia, nama bapak, nama kakek. Tapi karena yang buat paspor juga nggak paham, yang bikin anak juga nggak paham namanya, bahasa Arabnya, akhirnya begitulah kejadiannya. Paham ya Pak Ikhwan? Saya di paspor Ahmad Zainuddin bin Kashful Anwar. Jadi Zainuddin itu berarti 2 kata yang digabung. Berarti dia 1, Ahmad Zainuddin. Berarti cuma 2 nama saya. Bin Kashful Anwar. Itu nama bapak. Bin itu bukan nama sebenarnya. Begitu, ya. Jadi kalau mau ngasih nama di paspor, kemarin ada orang nanya saya, Ustaz kasih nama anak saya. Namanya apa? Anaknya perakirannya apa? Laki-laki sepertinya Ustaz. Ya sudah yang mudah-mudah saja. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Oh ya, siap Ustaz. Nah, habis itu nama ditambah dengan nama bapak nanti. Abdullah, siapa? Ahmad, siapa lagi? Kakeknya. Itu yang dimaksud dengan 3 nama. Bukan berarti 1 orang punya berapa? 3 kata dalam namanya. Muhammad Sultan Razan At-Tarish, 4 itu. 4 kata itu. Ya, 1 orang baru bin Rudi. Ya. Nah, seperti itu. Apakah nggak boleh? Boleh, nggak terlarang. Mau 5, mau 6 boleh. Cuma yang dimaksud dengan 3 kata itu, 1 nama, itu adalah nama dia, nama bapak, nama kakek. Paham ya? Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bab ini adalah bahwa seorang muslim harus mengagungkan nama-nama Allah dan kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah, dan menjauhi lafaz-lafaz yang menggambarkan bersyarikatnya Allah dengan makhluk. Maka tidak boleh seorang kita berkata kepada budak, coba beri makan kepada tuanmu, ya, atau berikan air kepada tuanmu dengan kata Rabb, itu nggak boleh, karena Rabb hanya milik Allah SWT. Atau seorang tuan mengatakan abdi amati, ini juga tidak diperbolehkan. Ini yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan. Taib, itu yang bisa disampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.